Single line function atau expressions adalah bagaimana fitur Kotlin untuk mengubah sebuah function menjadi satu baris. Nah, ini biasanya bisa dilakukan jika function itu tidak terlalu rumit ya. Caranya bagaimana? Nah, mari kita coba ya. Silakan dibuka backgroundnya dan Bapak Ibu bisa lihat misalkan ya. Misalkan yang ini kali ya. Nah, ini ya. Ini function yang sederhana ya. Function yang em, satu baris begitu ya. Nah, kita bisa rubah function ini, function yang hanya isinya satu baris, yang tidak terlalu kompleks, kita bisa rubah menjadi sebuah single line function. Caranya adalah gampang sekali, Bapak Ibu ya. Tinggal dijadikan satu baris seperti ini, ya. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa hapus kurung kurawalnya dan kita ganti dengan sama dengan. Oke. Jadi function add phone bla 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 sama dengan phones add phone number. Kita coba run sebentar. Tidak terjadi apa-apa ya, tidak ada error, berarti aman ya. Kita coba yang lain, misalkan calculate year of birth. Ini kita bisa jadikan satu baris seperti ini. Nah, kita bisa hapus kurung kurawalnya seperti ini. Oke. Nah, kemudian single line function tidak membutuhkan return ya. Jadi output bilangan atau output variabel hasil hasil operasi matematika di dalam function itu akan otomatis di return ya. Kemudian kita berikan sama dengan untuk memisahkan antara header function yang ini dengan isi function yang ini. Oke. Nah, lebih lanjut lagi, untuk single line function, kita tidak perlu menuliskan tipe data return value-nya, ya, hasil functionnya. Kalau kita lihat ya, calculate year of birth ini tadi menghasilkan integer, ini tidak perlu dituliskan. Kenapa? Karena Kotlin akan menebak dengan sendirinya hasil atau isi functionnya ini menghasilkan tipe data yang seperti bagaimana. Ya, kita akan coba run. Ini sih bisa lihat ya. Current year dikurangi age berarti integer dikurangi dengan integer maka outputnya adalah integer. Sehingga kita tidak perlu menuliskan integer tambahan di sini. Nah itu ya Bapak Ibu ya. Jadi single line function memungkinkan kita membuat function yang lebih pendek. Tapi sekali lagi jangan terlalu terobsesi menggunakan single line function karena kalau function itu isinya udah kompleks, panjang, tidak perlu dibuat single line ya nanti akan tambah lebih kompleks lagi ya lebih membingungkan lagi kalau kita paksa semua function dijadikan single line. Oke, nah mari kita lanjutkan dengan array ya. Bapak Ibu sudah tahu ya, array adalah variabel yang bisa diisi lebih dari satu nilai. Ya, kita tadi sudah mencoba mutable list of. Nah, selain mutable list of, kita juga punya array biasa, array klasik ya. Nah, cara bikinnya adalah kita bisa lihat ada sebuah keyword array di sini ya. Array di sini kemudian untuk mengisi array tersebut dengan value-value yang kita inginkan, kita bisa gunakan array of ya untuk mengisi, menciptakan sekaligus mengisi dengan array-array yang sudah predetermined atau array-array yang isinya sudah fix ya. Misalkan contoh bisa dilihat di sini variabel hobbies kita isi dengan tiga buah string, reading, hiking, dan gaming. Dan cara mengisinya menggunakan array of. Nah, mari kita coba bikin yang print hobbies ini. Mari kita buat sebuah function lagi. Fun print hobbies. Dan di sini kita sematkan di dalam parameternya kita sematkan sebuah array. Ya, array. ARR hobbies array yang hanya bisa diisi dengan string. Oke, hanya bisa diisi dengan string. Sorry, ini bukan kurung ya, tapi capit ya. Artinya array ini hanya bisa diisi dengan string. Di dalamnya kita akan mencoba mengprintlenkan hobi-hobi yang ada di dalam array hobbies ini. Dan kita bisa gunakan for. Ingat ya, Bapak Ibu ya, kita bisa menggunakan for yang sebelumnya in 0 ya sampai array hobbies length size-nya atau bisa digunakan dengan cara lain seperti ini, hobby in AR hobby.
Nah, ini juga cara cepatnya, hobbies ya. Ini apa artinya? Kita mencoba ngeloop ya, mencoba mengakses isi dari setiap anggota di dalam array satu persatu dari awal sampai habis. Ya, jadi kita mengakses mulai dari awal sampai habis. Dan di sini kita tinggal melakukan println seperti sebelumnya, dollar hobby. Oke. Nah, ini adalah program untuk ngeprint isi array hobi. Sekarang kita akan mengisikan data array hobi ini dan kita bisa, saya akan taruh paling bawah, list dot, em, oke, sebelum ke sana kita siapkan dulu variabelnya. Variabel hobbies sama dengan array of, nah, reading, working, playing, ya, seperti itu, something like that ya. Hobbies berisi tiga buah string, ya, arraynya berisi tiga buah string. Kemudian kita mau panggil print hobbies, ya, print hobbies. Dan kalau Bapak Ibu lihat di sini, dia membutuhkan array ke dalam parameter function print hobbiesnya. Di dalam sini kita sudah punya hobbies di sini. Kita tinggal memasukkannya ke dalam sini. Print hobbies hobbies. Nah, mari kita coba run. Yap, kita coba cek hasilnya. Nah, ini ya, bisa dilihat reading, working, playing ya, sudah benar ya. Jadi outputnya sudah berhasil menggunakan for hobby in air hobby yang mirip ya, sangat mirip dengan for each ya, sangat mirip dengan for each. Bedanya kalau for each itu butuh yang namanya lambda function, sedangkan kalau array yang menggunakan for yang menggunakan in seperti ini tidak perlu lambda function ya. Kita tinggal do something di dalam isi for-nya. Nah, em, alternatif lain yang Bapak Ibu lihat di sini adalah mengoutputkan isi array, tapi dengan mengakses berdasarkan indeksnya, nomor indeksnya. Nah, saya tidak akan banyak panjang lebar tentang cara kerja array. Yang pasti, Bapak Ibu harus tahu bahwa array itu punya nomor indeks yang dimulai dari nol ya sampai habis, ya kan? Nah, untuk menampilkan data dari masing-masing nomor indeksnya, kita bisa akses dengan menggunakan kurung siku. Ya, jadi misalkan dari array ini kita isi kurung siku 3, berarti kita sedang mengakses elemen ketiga, atau elemen keempat ya, kalau kita hitung dari 0, 1, 2, 3 ya, elemen keempat dari array tersebut. Oke. Nah, kita akan coba ya melakukan yang sama. Jadi ini akan saya ganti menggunakan eh, for hobby in 0 until rrhobbies dot size ya. Artinya apa? Kita melakukan loop ya mulai dari indeks ke 0 sampai ukuran atau besar isi array-nya. Jadi isi array-nya kita isi dengan 3. Ini kan, 1, 2, 3. Maka size ini akan menghasilkan angka 3. Ingat ya, kita pakai until supaya eksklusif ya, tiganya tidak tidak kena loop ya. Kenapa? Kalau tiganya sampai kena loop, berarti kita melakukan looping sebanyak 4 kali dan itu akan menyebabkan error index out of bound. Kenapa? Karena dia berusaha mengakses elemen keempat, padahal isinya cuma 3. Seperti itu. Nah, ini akan kita rubah sedikit ya, dollar hobby. Ini kita rubah, kita harus kasih apa ini namanya, bracket ya, kurung siku, dan kita masukin, em, ini bukan hobi ya, ini saya ganti i aja, kita masukin i di sini. Nah, seperti itu, Bapak Ibu ya. Jadi si i in 0 dan seperti ini. Nah, ini kalau kita tulisnya kayak begini ini nggak bakal jalan, Bapak Ibu ya. Ingat, sesuatu yang tidak sekedar hanya menampilkan isi variabel, tapi misalkan menampilkan array yang ada nomor indeksnya atau melakukan operasi matematika, kita wajib update dengan kurung kurawal agar string template ini bisa bekerja dengan betul ya. Nah, mari kita run sekarang ya. Oke, ada yang keliru di sini sebentar. Unresolved. Oh ya, ini bukan hobi ya ini ya. Ini tapi ini AR. Oh, bis double B ya, ini saya salah ketik ya, ini hobbies ya.
double B. Kita run lagi. Ya, mari kita lihat hasilnya. Tidak ada yang berubah, masih sama, reading, working, playing ya. Jadi ini menunjukkan bahwa kita bisa mengakses isi array menggunakan indeksnya atau menggunakan kayak for each tadi, tidak perlu nomor indeks, eh, tidak perlu nomor indeksnya ya. Jadi langsung kita looping dari awal sampai habis.